Sore teman-teman, aku dapat petunjuknya. Sabdo palon. Sabdo artinya ucapan atau perkataan. Palon artinya mengembangkan kebenaran. Dan itu seperti pegangan hidup nenek moyang kita turun-temurun. Yang artinya apa? Bahwa nenek moyang kita itu gak cuman hanya perkataannya, tapi juga perbuatannya yang selalu berdiri di jalan yang benar dan adil. Karena apa? Karena secara turun-temurun nenek moyang kita itu mengajarkan bagaimana kita itu memayu hayuning bawono. Yang artinya apa? Kita ini tauhid sama Tuhan, tapi juga selama kita hidup di dunia ini kita bisa bersinergi dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Karena apa aku bisa ngomong seperti itu? Karena aku orang Jawa. Banyak sekali orang Jawa yang lali Jawanya, yang mereka pikir harta yang diwariskan leluhur mereka itu adalah harta duniawi, tapi mereka lupa yang ditinggalkan leluhur mereka yang paling bernilai adalah ilmu. Ilmu leluhur kita ini mengajarkan gak cuman spiritual rohani yang bukan kaleng-kaleng. Kita nggak hanya cerdas di dalam pakai otak aja, tapi kita akan cerdas secara spiritual dan rohani. Ini kenapa tanah Jawa mundur ke belakang menjadi orang-orang yang nggak bener, orang-orang yang suka bohong, orang-orang yang suka korupsi, orang-orang yang suka berbuat kejahatan. Karena apa? Karena mereka sudah kehilangan jati diri mereka sebagai orang Jawa, orang Nusantara. Bersyukurlah, gak kira kamu di Kalimantan, di Papua, di Sulawesi, di NTT ataupun di Sumatera, ketika kalian masih memegang adat budaya leluhur kalian, tapi juga mengimani Tuhan yang menciptakan langit dan bumi seisinya. Karena apa? Karena kita nggak cuman secara rohani aja mengimani tentang Tuhan, tapi juga kita harus hidup di dunia ini bisa memayu hayuning bawono, yang artinya kita ini bisa bersinergi dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Karena Tuhan menciptakan itu nggak cuman manusia aja, ada makhluk-makhluk lainnya yang kita itu berbagi tempat dengan mereka. Dan tanah Jawa sudah kehilangan Jawanya. Karena apa? Karena orang Jawa sekarang itu nggak seperti leluhurnya. Aku kasih contoh. Di Jakarta waktu pemilu, waktu Ahok jadi gubernur, betapa hebatnya dia memikirkan rakyat kecil. Tapi karena agama dia disingkirkan. Bagaimana namanya kebenaran itu dimatikan, namanya keadilan itu dimatikan. Itu yang menggugah sisi jiwaku. Karena apa? Karena Ahok waktu itu seperti pegangannya orang miskin, tapi ketika orang-orang berkuasa, orang-orang berduit itu mematikan langkahnya, ya sudah, harapan dari rakyat kecil itu hilang musnah. Itu satu contoh. Kedua, berapa banyak anak-anak sekarang itu jadi anak yang durhaka. Kenapa? Banyak yang setelah menikah mereka itu seperti membuang orang tuanya sendiri. Sudah lupa dari mana dia dilahirkan, bagaimana cara berbakti. Seburuk-buruknya orang tua itu tetap orang tua kita. Kita kalau mau harta berlimpah, kita mau derajatnya dinaikkan oleh Tuhan, berbakti sama orang tua. Gak kira kamu dulu itu seperti apa orang tuamu memperlakukan kamu, tapi jangan balas perbuatan orang tuamu itu dengan
yang tidak baik. Karena apa? Karena kamu juga akan mendapatkan hal yang sama dari anak-anakmu, seperti apa yang kamu lakukan ke orang tuamu. Terus dari tanah Jawa sampai ke daratan Cina ini banyak anak-anak indigo. Karena itu udah bakat bawaan dari lahir, itu udah anugerah dari Tuhan. Karena apa? Karena orang Jawa, orang Nusantara itu meyakini bahwa keturunan Nabi Adam. Sedangkan Nabi Adam itu diberi kelebihan dari Tuhan dengan kegaiban. Kemarin ada mbak-mbak yang kuliah di psikiater. Karena dia merasa pinter, dia mengatakan bahwa anak-anak indigo atau anak-anak yang bisa melihat makhluk gaib itu sakit jiwa atau sakit mental. Dan di sini aku nggak terima. Kenapa? Karena banyak dari temenku anak-anaknya masih bocil itu udah bisa berinteraksi dengan makhluk yang nggak kelihatan atau makhluk gaib. Dan mereka rata-rata cerdas dan mereka nggak takut. Karena apa? Karena orang tua mereka membimbing mereka. Karena itu bakat dari leluhur mereka, ya diwariskan turun-temurun. Yang perlu kita didik ke mereka adalah keyakinan sama Tuhan, bahwa itu anugerah dari Tuhan. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang gak baik. Jangan digunakan untuk hal-hal yang menipu, menzolimi orang lain. Dan karena mbaknya itu bilangnya anak indigo itu sakit jiwa ataupun sakit mental, aku bilang seperti ini. Kalau cuman berdasarkan kamu sekolah, aku juga bisa bilang berapa banyak orang itu divonis gak bisa punya anak, divonis mati setahun atau sebulan yang akan datang. Tapi ketika Tuhan memberikan mukjizat, orang itu tetap bertahan hidup dan juga punya keturunan. Contohnya saya divonis kapan aja mati, tapi alhamdulillah sampai detik ini saya masih bernafas, saya masih hidup. Bagaimana seorang yang kuliah di psikiater memvonis anak indigo itu sakit jiwa atau sakit mental, sedangkan dia sendiri punya gejalanya sakit jiwa atau sakit mental? Kenapa saya tahu? Saya bisa ngerti dari cara dia bicara ataupun cara dia menulis. Kenapa? Karena orang-orang yang punya cenderung ke sakit jiwa, sakit mental itu bawaannya pemarah, gampang tersinggung, emosinya gak stabil, gak bisa meredam emosinya. Pernah kalian bayangkan kalau ada orang kuliah di psikiater ngomongin orang lain sakit jiwa untuk nyembuhin, tapi dia sendiri punya gejala sakit jiwa. Sakit jiwa, sakit mental ini dari trauma, dari apa yang dia pernah alami. Obatnya ada di Tuhan. Kalau pakai obat, kamu lupa minum obat, kamu akan kembali lagi. Gimana seorang yang kuliah di psikiater bisa ngomongin orang lain sakit jiwa, sedangkan dia sendiri punya gejala sakit jiwa? Aku sampai bilang, gimana kamu bisa memvonis orang lain gila, sedangkan kamu punya bakat depresi, punya bakat sakit jiwa? Karena apa? Karena emosimu yang gak bisa kamu kendalikan. Ketika ujian Tuhan datang, entah kamu dikasih perceraian, entah kamu dikasih hal-hal yang gak baik, kamu akan jatuh ke titik paling rendah, yaitu trauma, depresi dan sebagainya. Akhirnya dia diam. Karena apa? Jangan memvonis sesuatu yang kita itu nggak tahu. Ini yang terjadi di masyarakat kita. Dan aku mau bicara juga tentang wahyu keprabon. Wahyu keprabon itu nggak bisa dikasihkan, nggak bisa diwariskan. Karena apa? Karena wahyu keprabon itu harus didapatkan dengan dirinya sendiri, yang melalui lampah laku tirakat. Yang artinya apa?
dia itu sudah dipilih Tuhan menjadi seorang pemimpin dan juga direstui alam. Makanya orang yang punya wahyu keprabon ini harus benar-benar orang yang ahli dalam rohani, spiritual, juga tirakat. Karena apa? Karena dia itu tanggungannya besar, yaitu apa? Langsung ke langit, ke Tuhan, tapi juga membumi, ke ibu bumi. Ini spirit nenek moyang kita yang udah kita itu kehilangan jati diri. Lihat pejabat-pejabat kita berkata bohong, korup, keadilan, kebenaran aja bisa dijual belikan. Sekarang 5 tahun 10 tahun lagi kalian bisa bayangkan Indonesia itu seperti apa? Bisa seperti Libya, bisa seperti Afghanistan, hancur lebur. Karena apa? Karena bibit-bibit perpecahan itu dari sekarang digaungkan. Gak cuma sekarang, dari zaman bahola. Kenapa? Karena agama yang harusnya jadi pegangan hidup, mengajarkan tentang moral, etika, malah dicampur adukkan dengan kekuasaan. Sehingga apa? Sehingga disalahgunakan. Gak cuman sekarang, itu udah dari ratusan tahun yang dulu. Makanya setelah Majapahit runtuh, sudah tanah Jawa seperti hilang saripatinya, hilang spiritnya. Karena apa? Karena udah gak selaras antara yang hidup di tanah Jawa dengan tanah Jawa sendiri. Karena apa? Karena tanah Jawa itu dianugerahkan Tuhan seperti tanah-tanah yang lain, itu punya berkatnya sendiri-sendiri. Kalau tanah Jawa itu harus ada namanya kebenaran dan keadilan. Karena itu memang udah turun-temurun, itu udah spiritnya tanah Jawa. Kalau kebenaran dan keadilan itu mati, ya sama aja mati tanah Jawanya. Dan ini untuk orang-orang yang suka menghujat. Apa yang kita hujatkan lewat kata-kata, lewat tulisan, entah itu untuk Israel, entah untuk orang lain, itu akan kembali ke diri kita. Kalau kalian itu plus 62 suka banget menghujat kemana aja, sampai kata-kata kasar, kata-kata kotor keluar semua, sama aja itu akan kembali ke bangsa kalian. Kalau kalian orang Jawa akan kembali ke tanah Jawa. Sama aja kalian itu menghancurkan bangsa kalian sendiri. Sedangkan yang kalian hujat akan bertambah maju, akan bertambah makmur. Sedangkan kalian sendiri akan tambah blengsek. Jangan hanya katanya, ataupun kalian termakan hoa, termakan fitnah. Sehingga apa? Sehingga kalian berdoa yang jelek-jelek, menghujat yang jelek-jelek ke orang lain. Kalau orang lain berbuat jahat, kita terima, kita ikhlaskan. Tuhan punya hukum karma. Cepat atau lambat orang itu akan mendapatkan balasannya sesuai dengan perbuatannya. Orang Jawa, nenek moyang kita itu berkelahi, menghunus pedang, itu untuk menegakkan kebenaran, untuk menegakkan keadilan, bukan semena-mena, bukan karena mentang-mentang berkuasa terus kita melakukan hal-hal yang tak terpuji, melakukan hal-hal yang licik, yang picik.
Kalau kalian kelakuannya seperti itu, kalian akan sirno ilang kertaning bumi. Yang artinya apa? Ketika kalian mati atau kalian itu dimusnahkan alam, gak ada bekasnya. Gak akan ada orang yang mengingat apa perbuatanmu dulu. Ini kenapa orang Jawa dulu itu terkenal dengan sabdonya, dengan katanya, ucapannya. Karena apa? Karena mereka telah membersihkan diri mereka secara spiritual dan rohani. Makanya kata-katanya mandi, kata-katanya manjur. Itu nenek moyang kita. Tapi yang baik. Bukan yang kata-kata kotor atau kasar. Kalau kata-kata kotor, kata-kata kasar menghujat, ya itu akan kembali ke diri kita sendiri. Ini orang Jawa, orang Nusantara yang sudah kehilangan jati diri mereka. Termakan fitnah, termakan hoa. Masih percaya dengan katanya, padahal belum mengalaminya sendiri. Orang kalau udah buta mata hatinya, mau ibaratnya nabi, mau Tuhan sekalipun di depannya, dia itu nggak bakalan percaya. Karena yang mati itu hatinya, yang buta itu hatinya. Bahwa ada orang kelaparan di depannya itu ya nggak bakalan merasakan iba. Wong hati nuraninya yang mati. Mbok di depannya ada ketidakadilan, namanya yang kezoliman, ya dia tenang-tenang saja. Yang dipikirkan bagaimana ngisi perut mereka, numpuk kekayaan mereka. Kenapa? Karena yang mati adalah hati nuraninya. Jasadnya masih hidup, tapi hati nuraninya yang udah mati. Spiritual rohaninya yang udah mati. Ya hidup seperti orang-orangan sawah di sawah itu. Beda dengan orang yang punya mata hati, punya hati nurani. Ketika dia itu melihat ketidakadilan, ketidakbenaran, melihat orang lapar di depannya, ada orang kena dizolimi, dia akan bertindak. Karena apa? Karena dia merasakan penderitaan orang lain. Karena dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Bukan karena hoak, bukan karena fitnah, bukan karena propaganda. Yang di Palestina ini udah banyak dimasukin propaganda, udah dimasukin fitnah, udah dimasukin hoak. Makanya perangnya yang gak berkesudahan. Makanya mereka itu hidupnya ya seperti itu terus, sampai negara mereka itu hancur lebur. Karena apa? Karena mereka sendiri itu gak mencintai negara mereka, gak mencintai diri mereka sendiri, gak mencintai keluarga mereka sendiri, gak mencintai tanah air negara mereka. Makanya mereka itu gampang diadu domba, diadu pakai hoak, pakai fitnah. Sehingga apa? Sehingga mereka itu memberontak, sehingga mereka itu perang, sehingga mereka runtuh seruntuh-runtuhnya. Orang Jawa, orang Nusantara pun akan sama runtuh ketika termakan namanya hoak, fitnah, hal-hal yang buruk. Hanya untuk apa? Menciptakan perpecahan. Ini yang di rakyat ini. Ini baru namanya ibaratnya kerusuhan yang dari zaman bahula sampai sekarang gak bakalan hilang. Karena apa? Karena yang bisa menghilangkan hanya Tuhan sendiri.
Manusia kalau cuma diajari pakai kata-kata itu nggak mempan. Kecuali Tuhan sendiri yang bertindak melalui alam semesta ini. Orang kalau udah dikasih musibah itu baru ingat Tuhan. Oh ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Itu kalau lagi enak, lagi seneng, gak bakalan ingat sama Tuhan. Ini yang perlu kita hati-hati. Karena pemilu akan membawa hawa panas, hawa nafsu. Alamnya juga bergolak. Alam itu akan mengadili perbuatan kita sebagai manusia. Gak kira di mana aja, gak kira di tanah Jawa, di Nusantara, dimanapun itu, cuma bentuknya beda-beda. Ada yang bentuknya perang, ada yang bentuknya bencana alam, ada yang bentuknya wabah penyakit. Itu semua datang dari Tuhan buat mengadili perbuatan kita selama di dunia ini.